video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi benzena. Nah, di video benzena bagian kedua ini saya akan banyak membahas tentang reaksi khas pada benzena, yaitu reaksi substitusi elektrofilik. Oke, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa reaksi yang dijalani benzena berbeda dengan alkena. Ya, dimana kalau alkena itu reaksi khasnya adalah adisi, ya, misalnya di sini dengan bromin dalam CCl4. Nah, untuk benzena dia tidak mengalaminya, sehingga tidak akan menghilangkan warna bromin. Begitupun benzena tidak mengalami oksidasi dengan KMNO4, ya, jadi beda gitu dengan alkena. Nah, juga tidak mengalami hidrasi dengan air. Dan kalau direaksikan dengan H2 menggunakan katalis nikel, akan terjadi adisi, namun harus menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi. Jadi memang tetap sulitlah terjadinya. Seperti itu. Lalu sebenarnya apa yang akan dijalani oleh benzena? Ya, reaksi apa yang terjadi? Nah, telah disinggung juga sebelumnya ya pada video sebelumnya bahwa benzena mengalami reaksi khas yaitu substitusi elektrofilik. Nah, maksudnya apa? Nah, ini sudah saya gambarkan benzena dengan jumlah H-nya, ya, ini terlihat semua, ya. Kita lihat di sini bahwa hidrogen pada benzena akan digantikan oleh suatu elektrofil, ya, karena hidrogen itu bentuknya H+, ya, lepasnya berarti yang masuk juga bentuknya plus, ya, atau elektrofil, ya. Nah, sehingga namanya adalah substitusi atau penggantian gitu. Jadi diganti oleh elektrofil atau yang bermuatan positif. Nah, secara umum ada 5 reaksi khas pada benzena, ya, reaksi substitusi khas pada benzena. Ada halogenasi, sesuai namanya berarti digantikannya oleh suatu halogen, ya, misalnya X2 di sini disimbolkannya. Namun jangan lupa harus menggunakan katalis. Katalisnya adalah katalis asam Lewis, bisa FeX3. Contohnya kalau ini Br2 berarti FeBr3. Atau bisa AlX3. Jadi misalnya di sini Cl2 berarti AlCl3. Seperti itu, ya. Jadi nanti H-nya digantikan oleh halogennya tersebut. Seperti itu, ya. Kemudian reaksi kedua adalah nitrasi, sesuai namanya berarti direaksikan dengan asam nitrat. Katalisnya adalah asam sulfat. Ya, di sini elektrofilnya berarti si NO2. Jadi kalau ini kita pisah, ya, HNO3 itu nanti terpisah menjadi OH- sama NO2+. Nah, yang masuk si NO2+-nya. Nah, nanti OH-nya akan bereaksi dengan H yang lepas tadi dari si benzena membentuk H2O. Nah, untuk sulfonasi menggunakan asam sulfat, ya, atau SO3 berasap gitu, ya, menggunakan katalis asam sulfat, ya, karena dia sendiri gitu, ya, istilahnya. Jadi bisa tidak perlu katalis lagi gitu, ya. Nah, ini nanti juga sama kalau dipisah membentuk OH- dan SO3H. Nah, jadi nanti SO3H-nya yang akan masuk seperti itu. Kemudian alkilasi dan asilasi Friedel-Crafts, sesuai namanya alkilasi berarti yang masuk alkil. Tapi alkil tidak bisa masuk sendirian, tidak bisa R saja, tapi bentuknya adalah alkil halida. Nah, karena menggunakan halogen harus menggunakan katalis asam Lewis seperti tadi ini, ya, bisa AlX3 atau FeX3, ya. Nah, jadi nanti R-nya masuk di sini. Kemudian asilasi berarti yang masuk gugus asil RCO. Ya, namun reaksinya adalah RCOX gitu. Katalisnya juga katalis asam Lewis. Ya, jadi masuknya RCO yang nempel langsung ke bensin adalah si karbonilnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan jenis katalisnya hanya 2, ya, sebenarnya. Yang menggunakan halogen menggunakan katalis asam Lewis semua, ya, ini halogenasi, alkilasi dan asilasi. Pokoknya selama ada halogen pakai katalisnya asam Lewis. Nah, sedangkan yang asam-asam itu katalisnya adalah asam sulfat. Oke, nah ada 4 tahapan reaksi pada benzena gitu. Jadi pertama adalah pembentukan elektrofil gitu. Jadi justru awal reaksi itu bukan langsung benzena bereaksi sama preaksi, tidak, tapi bereaksi dulu dengan katalis. Ini makanya kenapa pentingnya katalis di sini.
Ya, dia akan bereaksi di awal. Nah, setelah dia bereaksi, dia akan membentuk elektrofil. Nah, elektrofil inilah yang akan bereaksi sama benzena. Reaksinya adalah adisi. Ya, nanti akan dilihat mekanismenya. Ya, kemudian setelah adisi, baru eliminasi H+ dari benzena. Gitu ya, dan setelah itu baru pembentukan kembali katalis ya, jadi katalis yang tadi sudah terpakai akan terbentuk kembali. Nah, dari keempat tahap ini, tahapan yang paling lambat adalah tahap 2, tahap adisi ya, sehingga ini adalah menjadi tahap penentu laju ya kalau dalam kinetika reaksi ya. Nah, kenapa dia bisa menjadi tahap paling lambat? Kita akan bahas dari segi mekanisme. Oke, kita akan bahas dari halogenasi benzena dulu ya. Jadi halogenasi berarti reaksinya adalah X2, misalnya contohnya di sini Br2, berarti katalisnya FeBr3 ya. Nah, di sini kita tahu Br2 adalah molekul nonpolar ya, jadi dia tidak ada polarisasi muatan. Nah, agar ada nanti terbentuk polarisasi terus malah membentuk elektrofil, caranya adalah makanya didekati dengan ini FeBr3. Jadi nanti Br-nya satu itu putus, nempel ke FeBr3 menjadi FeBr4-. Nah, sehingga Br yang satunya lagi menjadi Br+. Nah, inilah yang menjadi elektrofilnya. Ini tahap pertama. Tahap kedua, adisi elektrofil. Nah, jadi adisi itu sama seperti adisi pada alkena. Rangkap menyerang si elektrofil. Ya, sama persis ya. Rangkap menyerang si elektrofil. Ingat ya, untuk mekanisme reaksi selalu negatif menyerang positif ya. Jadi ini menyerang ke sini sehingga nanti kan ikatannya putus ya, menjadi tunggal. Terus di sini Br-nya masuk ya, jangan lupa masih ada H ya. Di sini juga masih ada H gitu. Nah, karena yang bagian sini kekurangan tangan ya, sehingga bagian ini nih C ini akan menjadi karbokation. Nah, ini tahapan adisi ya. Nah, mengapa tahapan ini paling lambat? Kita perhatikan di sini diagram energinya ya. Ketika benzena mengadisi elektrofil gitu ya, membentuk karbokation, maka dibutuhkan energi yang sangat tinggi ya, dan reaksi ini tuh tidak disukai. Kenapa tidak disukai? Karena akan merusak aromatisitas benzena. Ya, coba diperhatikan sini. Yang tadinya benzenanya rangkapnya utuh, ya, ini kan aromatik ya kalau seperti ini. Nah, ketika menjadi seperti ini, apakah aromatik? Tidak. Ya, jadi ini merusak aromatisitas dari si benzena dan itu tidak disukai, tidak stabil ya. Jadi makanya untuk reaksi tersebut membutuhkan energi yang sangat tinggi. Ya, itu tahap yang paling lambat, tahap penentu laju. Gitu. Nah, kemudian setelah itu, kalau kita bandingkan dengan alkena, ya, ketika sampai sini kan tahapan sampai sini sama ya dengan pada alkena. Nah, kalau alkena itu kan tinggal yang bagian negatifnya nyerang si positif kan. Nah, menjadi seperti ini misalnya. Ya, Br nempel di dua tempat yang tadinya rangkap, gitu ya. Ini untuk yang alkena. Nah, kenapa kalau di benzena tidak terjadi reaksi ini, malah yang ada yang ini? Ya, dimana nanti hidrogennya lepas, makanya namanya eliminasi H+. Dia lepas tanpa membawa elektronnya dibalikin lagi ke benzena. Nah, kenapa ini yang lebih disukai? Karena ini membuat benzena menjadi kembali lagi aromatik ya. Lihat di sini kembali lagi dia utuh rangkapnya ya, dan ini reaksinya berlangsung eksergonik, energinya lebih rendah, lebih stabil seperti itu. Itu makanya kenapa reaksinya adalah secara keseluruhan substitusi ya, tinggal mengganti H dengan Br gitu ya. Tapi si mekanismenya lewat adisi dan eliminasi seperti itu. Kemudian tahapan keempat, FeBr4- yang tadi ini akan bereaksi sama H+ yang lepas dari benzena, sehingga akan terbentuk kembali katalis awal tadi FeBr3 ya. Jadi seperti itu tahapannya ya. Ada ini pembentukan elektrofil, terus adisi, tahapan lambat, eliminasi cepat, lalu pembentukan kembali katalis ya. Nah, untuk halogenasi biasanya yang menjadi pereaksinya itu adalah Cl2 atau Br2.
Mengapa? Karena kalau F2 itu dia sangat reaktif. Karena kita tahu ya dalam tabel periodik di golongan 7 itu F2 paling atas. Ya, jadi dia sangat reaktif sehingga reaksinya sukar kita kendalikan gitu ya. Jadi dia misalnya kita mau masukkan satu fluor saja bisa jadi nanti dua yang masuk ya di dua posisi gitu. Jadi akan terjadi campuran produk dan itu tidak kita inginkan ya. Nah sebaliknya untuk I2, karena I2 di bawah kan ya FCl-BrI, kebalikannya dia sangat tidak reaktif. Jadi kalaupun mau kita gunakan bisa, tapi harus menggunakan oksidator tambahan. Jadi ada tambahan misalnya di sini H2O2, itu bisa. Ya mekanismenya sama lah, intinya sama dengan halogenasi tadi. Ya, itu oleh karenanya kita biasanya menggunakannya kalau nggak Cl2 ya Br2. Nah ini contoh halogenasi pada sistem biologis ya, yaitu pembentukan tiroksin ya, ini adalah suatu hormon tiroid dari asam amino tirosin ya. Jadi ini halogenasi I+ ya, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, berarti harus menggunakan oksidator ya, yaitu tiroid peroksidase. Kemudian yang kedua nitrasi benzena. Hanya berbeda di bagian awal saja ya, di bagian awal yaitu pembentukan elektrofilnya. Ini adalah bentuk HNO3 ya, HNO3 kalau dijabarkan seperti ini. Nah, sehingga ketika ini bereaksi sama H+, nanti si PEB dari oksigen ini akan menyerang H+ ya, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. H2O+, kenapa dia oksigennya plus? Karena di sini kita lihat elektronnya kurang ya. Harusnya kan oksigen elektronnya 6 ya, elektron valensi. Kita lihat di sini 1 2, 3, 4, 5, hanya 5, makanya dia plus. Dan ini sangat tidak stabil ya, H2O+ ini dia mudah lepas. Jadi dia akan lepas dengan membawa elektron semuanya. Jadi elektron 2 ini nih dibawa sama oksigen dua-duanya, lepas dalam bentuk H2O ya, jadi ada 2 PEB gitu kan ya. Nah sehingga N-nya ya itu kan akan kurang tangan. Nah nanti akan sumbangkan dari oksigen sebelahnya. Nah, jadi bentuk elektrofil dari nitrasi benzena adalah NO2+. Jadi N-nya ini bermuatan positif ya. Jadi ini nanti yang akan diadisi oleh benzena, akan diserang oleh benzena. Nah, seperti ini ya. Jadi akan diserang, masuk, kemudian eliminasi ya, dan pembentukan kembali katalis sama persis. Jadi hanya berbeda di awalnya saja. Nah, untuk sulfonasi benzena ini agak berbeda ya. Untuk elektrofilnya sebenarnya adalah SO3 ya, SO3+ itu elektrofilnya. Tapi dia masuk dalam bentuk SO3H. Jadi dia setelah terbentuk elektrofil dia nyerang lagi H+, berbentuk SO3H, baru diadisi oleh benzena. Jadi yang masuk secara keseluruhan itu SO3H ya, bukan SO3 saja. Kemudian eliminasi, terus pembentukan kembali katalis ya, sama lah ya. Nah ini contoh sulfonasi benzena itu adalah ketika pembentukan sulfanilamid. Ini adalah suatu antibiotik. Kemudian alkilasi Friedel-Crafts berarti RX gitu ya. Ini sama seperti halogenasi, di mana X-nya akan didekati oleh katalis sehingga nanti akan terbentuk AlCl4- dan R-nya pasti akan menjadi positif, akan menjadi karbokation. Nah, baru adisinya menyerang si karbokation, kemudian eliminasi plus pembentukan kembali katalis. Ya, sama persis. Nah, namun di sini harus diperhatikan ada beberapa keterbatasan alkilasi benzena. Jadi jarang kita menggunakan alkilasi benzena untuk mendapatkan suatu alkil benzena. Mengapa? Pertama, kita tidak bisa mereaksikan kalau si alkil halidanya itu bentuknya adalah aryl halida, ini seperti ini ya, aryl halida, atau vinyl halida seperti ini ya. Mengapa tidak bisa? Karena adanya elektron ya dari si PEB dari si halogen ini membuat dia ada kemungkinan disumbangkan ke sini kan ya, terus terjadi resonansi dan sebagainya, sehingga membuat nanti ikatan di sini ada kecenderungan untuk berikatan rangkap. Nah kita tahu kalau dia berikatan rangkap berarti kan jadi lebih pendek ya, lebih pendek dan juga lebih kuat, sehingga membuat Cl-nya atau halogennya sulit lepas.
Nah, kalau sulit lepas kan berarti sulit digantikan ya, kan namanya kan reaksi substitusi atau penggantian, berarti reaksi ini sulit dijalankan gitu. Nah, kemudian kita juga tidak bisa mereaksikan alkil halida kalau benzenanya sudah ada substituen penarik elektron terlebih dahulu di dalamnya, ya. Seperti substituen ini ya, NO2, nitril, NR3, SO3H, dan substituen yang karbonil lah gitu ya. Ini juga tidak bisa. Nah, sedangkan untuk senyawaan amina, walaupun ini bukan merupakan substituen penarik elektron, tapi ini juga tidak bisa kalau sudah nempel duluan di benzena terus direaksikan sama alkil halida, tidak bisa. Kenapa? Karena asam Lewis yang digunakan sebagai katalis itu nanti akan bereaksi, kan ini kan asam, ini basa kan ya, nih senyawa amina ini kan basa, jadi nanti asam ketemu basa, dia nanti akan mengkompleks ya, itu akan akan tidak bereaksi juga gitu ya. Nah, kemudian juga akan sering menghasilkan campuran produk. Misalnya kita hanya menginginkan satu alkil yang masuk, nah bisa jadi nanti akan dihasilkan produk lain ya, yang malah lebih banyak, lebih mayor gitu ya, yang ini misalnya seperti itu. Kenapa? Karena alkil adalah gugus pengaktif benzena ya, nanti akan kita bahas di substitusi kedua ya. Oke, kemudian keterbatasan keempat adalah sering terjadi penataan ulang ya. Jadi terutama untuk alkil halida yang primer. Nah, yang primer yang seperti ini ya, yang di ujung halogennya gitu. Mengapa? Karena ketika X-nya lepas kan akan terbentuk karbokation. Nah, karbokation primer kita tahu itu kurang stabil dibandingkan sekunder atau tersier gitu ya. Nah, sehingga nanti dia akan cenderung mengalami geseran hidrida misalnya dari yang sebelahnya ke sini, sehingga nanti positifnya kan pindah ke sini nih ya. Nah, ini menjadi karbokation sekunder, ini sekunder ya, karena diapit oleh dua alkil. Nah, ini lebih stabil. Nah, sehingga nanti akan bereaksi sama si benzenanya justru yang karbokation sekunder gitu. Makanya hasilnya seperti ini, yang mayornya malahan gitu. Sehingga kita sulit untuk mendapatkan alkil halida yang lurus gitu alkilnya ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, asilasi Friedel-Crafts ya, sama seperti alkilasi Friedel-Crafts ya kurang lebih. Jadi nanti Cl dari sininya didekati oleh katalis ya, kemudian terbentuklah kation asil. Nah, kation asil inilah yang akan diserang oleh benzena ya, diadisi oleh benzena, kemudian eliminasi H+ dan terbentuk kembali katalis. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau benzena sudah mempunyai suatu substituen terus ingin bereaksi lebih lanjut ya untuk mendapatkan substituen kedua? Bisa ya. Nah, ternyata gugus yang telah ada duluan di benzena ya itu akan mempengaruhi substitusi kedua tersebut ya, mempengaruhi dari segi reaktivitas atau laju reaksi dan juga dari segi tapak atau orientasinya ya gitu. Jadi istilahnya kalau dibilang tuh penghuni lama lah ya yang sudah menempati duluan substituen yang udah nempel duluan di benzen, itu akan mempengaruhi nih substitusi keduanya mau bagaimana nih jalannya, terus mau diarahin ke arah mana nih, orto, meta, atau para posisinya seperti itu. Nah, kita akan lihat dari segi reaktivitas, bisa jadi substituen yang sudah nempel duluan di benzena itu menjadi pengaktif atau aktivator, bisa jadi sebagai pendeaktif. Nah, kalau dari segi orientasi seperti yang tadi sudah saya singgung, bisa jadi dia mengarahkan pada posisi orto atau para ya, atau mengarahkan pada posisi meta. Nah, bagaimana caranya? Jadi intinya substituen yang sudah ada duluan di benzena ya disebut pengaktif kalau dia meningkatkan laju reaksi keduanya. Jadi laju reaksi kedua lebih cepat daripada laju reaksi yang pertama. Misalnya ini ya, ketika dia benzen saja gitu direaksikan dengan suatu substituen lah apa gitu, dia akan lajunya 1 gitu. Tapi ketika dia sudah menempel metil atau menempel OH, nah ini lajunya akan sangat meningkat ya, 1000 kalinya ya.
untuk yang fenol ya. Nah, ada juga yang mendeaktif, jadi membuat laju reaksi yang kedua malah lebih lama dibandingkan yang pertama gitu ya. Contohnya ini halogen sama nitro. Nah, ini contoh gugus yang pengaktif ya, yang amina ya. Amina itu gugus pengaktif. Jadi kalau suatu anilin bereaksi sama brom itu lebih cepat dibanding benzen saja yang bereaksi sama brom ya. Ini terlihat dari kemudahan bereaksi, artinya kalau kita mereaksikan benzen sama brom kan kita tahu tadi menggunakan katalis FeBr3 misalnya ya. Nah, tapi untuk anilin dia tidak perlu pakai katalis itu, tidak perlu, jadi cukup bromo saja ya, Br2 saja gitu. Dan kalau misalnya bromonya kita buat berlebih, misalnya 3 ekivalen, bisa masuk di posisi orto dan para sekaligus. Jadi semua posisi ya, orto dan para itu masuk semua. Ini menunjukkan betapa reaktifnya si NH2 ini terhadap benzena. Nah, sebaliknya untuk yang NO2, ingat ya, ini beda ya NO2 dengan NH2. NO2 itu adalah gugus pendeaktif ya. Nah, ini terlihat bahwa ketika bentuknya nitrobenzena, kalau mau direaksikan lebih lanjut itu kita butuh suhu yang tinggi gitu. Jadi selain kita perlu katalis asam sulfat seperti biasa, tapi juga perlu suhu lagi yang tinggi. Artinya kan dia sangat sulit ya bereaksinya, itu sangat tidak reaktif seperti itu, dan mengarahkannya pada posisi meta. Nah, bagaimana sih hal tersebut bisa terjadi? Intinya kita kembalikan ke prinsip dasar benzena dulu. Mengapa sih benzena bisa bereaksi sama elektrofil? Elektrofil kan muatannya positif ya, makanya diberi simbol E+. Artinya yang akan bereaksi, dan tadi juga sudah dijelaskan ya dari segi mekanisme, yang akan menyerang E+ adalah elektron V yang ada di benzena ya. Artinya kenapa dia bisa bereaksi sama elektrofil? Karena dia kaya elektron. Benzena itu kan ya kaya elektron-elektron gitu ya. Nah, artinya apapun, substituen apapun yang kalau membuat benzena semakin kaya lagi elektronnya, semakin mudah bereaksi terhadap elektrofil kedua ya, atau semakin reaktif lah. Nah, biasanya yang membuat benzena lebih kaya atau lebih besar rapatan elektronnya itu adalah substituen pendorong atau penyumbang elektron. Jadi dari substituen ini didorong lagi elektronnya ke benzen. Jadi kan semakin kaya tuh ya benzennya. Jadi semakin mudah bereaksi sama elektrofil. Nah, sebaliknya berarti yang membuat benzena semakin miskin atau semakin sedikit rapatan elektronnya, yang menjadi kurang reaktif, nah berarti adalah substituen penarik atau pengambil elektron. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa sih penarik, pengambil, penyumbang, pendorong gitu ya. Nah, kita lihat tuh ya, ada dua efek. Kita mulai dari efek mesomeri dulu ya. Efek mesomeri atau resonansi ini yang substituennya tuh terlihat jelas elektronnya atau kekurangan elektronnya tuh terlihat jelas ya. Jadi kalau dia mempunyai PeB ya, masih mempunyai PeB, contohnya ini halogen, jelas karena dia punya PeB berarti PeB-nya kan bisa disumbang ya. Nah, ini disebut R+, penyumbang elektron gitu. Jadi jelas kelihatan, oh dia ada PeB berarti nyumbang dia elektronnya. Nah, jadi nanti efeknya mesomeri atau resonansi. Jadi dengan adanya PeB ini dia bisa menyumbang ke sini, terus terjadilah resonansi. Nah, sebaliknya kalau substituen yang jelas-jelas terlihat, oh ada tulisan plus gitu ya, berarti dia kurang elektronnya kan kalau plus. Nah, itu berarti dia penarik elektron. Pengambil elektron. Ya, diambil elektronnya oleh si plus tersebut. Jadi efeknya sama, resonansi juga ya. Jadi nanti dengan adanya plus ini, rangkap dari benzen diambil gitu ya ke sini. Seperti itu ya. Nah, sedangkan efek induksi ini nih adalah untuk substituen yang tidak terlihat jelas PeB-nya gitu ya, lebih atau kurangnya itu nggak terlihat jelas. Contohnya misalnya alkil ya. Alkil kalau kita perhatikan kan dia tidak punya PeB ya yang bisa disumbangkan, tapi ternyata dia itu pendorong elektron. Mengapa pendorong elektron? Masih ingat di materi karbokation ya, tadi saya juga sudah sempat bahas, karbokation semakin dikelilingi oleh banyak alkil ya, misalnya seperti tersier gitu ya, semakin stabil dibanding yang sekunder, dibanding primer gitu kan ya. Kenapa? Karena alkil ini bersifat pendorong elektron.
seperti itu ya. Jadi dia mendorong elektron, walaupun memang secara kita lihat dia nggak punya PeB, tapi dia efek induksi itu namanya ya. Jadi dia bisa mendorong elektron. Kemudian kebalikannya ya, yang bersifat penarik elektron itu adalah unsur-unsur atau molekul yang memiliki elektronegativitas. Ya, singkat ya, elektronegatif kan adalah kemampuan menarik elektron. Ya, jadi seperti unsur O, N, dan halogen itu adalah unsur penarik elektron. Ya, jadi dilihat dari segi elektronegativitas. Seperti itu. Nah, kita akan lihat satu persatu. Misalnya di sini OH. OH atau OR gitu ya, ether gitu ya. Pokoknya oksigen, itu kita tahu masih punya PeB kan ya, artinya dia masih secara mesomeri atau resonansi dia bersifat penyumbang. Jadi PeB-nya bisa disumbang. Gitu ya, penyumbang elektron bebas. Nah, tapi jangan salah, oksigen juga kan dia punya elektronegativitas kan ya. Dia bersifat elektronegatif juga, jadi dia juga penarik elektron. Nah, ternyata kemampuan menyumbangnya itu lebih besar dibanding menariknya. Nah, jadi ini yang warna merah ini lebih kuat, makanya dia pengaktif, jadi dia nyumbang ke benzen. Makanya benzen semakin kaya, makanya pengaktif. Nah, untuk alkil ya ini tidak usah saya jelaskan lagi, dia sifatnya hanya satu, tadi pendorong elektron saja. Jadi karena mendorong berarti dia pengaktif ya. Jadi bagian 2 ini tuh intinya pengaktif, kalau bagian 2 ini adalah pendeaktif. Nah, bagaimana dengan halogen? Halogen ini mirip sama OH ya atau OR. Dia punya 2 sifat. Kalau dari segi PeB kita tahu dia punya banyak PeB-nya ya, 3 malah ya. Kalau ini hanya 2, ini 3. Nah, jadi kalau dari segi mesomeri, efek mesomeri dia penyumbang, bisa nyumbangin elektronnya sebenarnya. Tapi kita tahu juga bahwa elektronegativitas halogen itu paling besar di antara yang lain. Ya, ingat ya, di tabel periodik elektronegatif itu kan kanan atas itu paling besar ya. Jadi halogen tuh elektronegatifnya besar. Nah, kemampuan menariknya lebih kuat dibanding menyumbangnya. Gitu. Jadi ini yang utama, makanya dia pendeaktif. Jadi kalau dulu saya menghafal di kuliah ya, jadi intinya Cl ini seperti orang kaya pelit, artinya dia sebenarnya bisa loh nyumbang, tapi dia nggak mau, dia lebih milih narik. Gitu ya. Sedangkan OH ini orang dermawan, ya PeB-nya sebenarnya hanya 2, tidak sebanyak halogen, tapi dia lebih milih nyumbang daripada narik. Seperti itu ya. Ya, itu biar mudah lah menghafalnya ya. Oke, kemudian NO2. Kalau NO2 ini sifatnya sebanding ya, artinya kali ini kan bertolak belakang ya. Kali ini sebanding lah. Dari segi struktur kita tahu tadi NO2 masuknya bentuknya N-nya plus ya. Sini N-nya plus, berarti dia pengambil elektron. Terus juga kita tahu N adalah atom elektronegatif juga, berarti dia penarik elektron ya. Sehingga secara keseluruhan ya pasti pendeaktif, tidak diragukan lagi ini mah ya. Nah, jadi ini tabelnya ya disimpulkan kurang lebih seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah bedakan antara amina dengan NO2 itu pertama ya, karena suka ketukar. Terus juga bedakan kalau aminanya primer, sekunder, tersier atau sudah menjadi kuartener. Nah, ketika dia masih sampai tersier itu dia berbentuk atau merupakan suatu pengaktif kuat. Tapi kalau sudah berbentuk kuartener ya, dia merupakan pendeaktif kuat. Kenapa? Karena kalau dia kuartener artinya kan dia tidak punya PeB lagi, malah bermuatan positif. Nah, makanya pendeaktif kuat ya. Kemudian karbonil. Karbonil ini adalah semuanya ya itu pendeaktif karena C, kita tahu C pada karbonil ini sifatnya kan parsial positif ya, karena didekati oleh 2 oksigen gitu ya, atau 2 elektronegatif lah ya, bisa oksigen bisa N gitu ya. Nah, makanya dia di sini parsial positif sehingga dia penarik elektron ya. Gitu. Begitupun yang SO3H juga sama ya, ini parsial positif, ini juga di nitril juga ini parsial positif. Nah, terus juga harus diperhatikan di sini amida. Kalau dia yang nempel langsung ke benzen adalah si N-nya, ya, dia adalah pengaktif karena kan N-nya yang langsung berinteraksi sama benzen dan dia masih punya PeB. Sedangkan kalau yang berinteraksi langsung atau terikat langsung oleh benzennya adalah karbonil, berarti dia pendeaktif.
aktif gitu. Jadi harus kita lihat yang langsung terikatnya ke benzen gitu ya. Nah, kemudian ini halogen adalah pendeaktif lemah ya tadi. Oke. Nah, kemudian itu dari segi aktivasinya ya, mempengaruhi keaktifan gitu. Nah, sekarang dari segi mempengaruhi orientasi. Nah, ada aturan umum ya, di mana semua pengaktif gitu ya, dia mengarahkan pada posisi orto-para ya, orto atau para ya. Nah, sedangkan pendeaktif semua mengarahkan ke meta kecuali halogen. Nah, ini halogen dia mengarahkan ortopara gitu. Jadi balik lagi halogen lagi yang bermasalah ya. Tadi udah dari segi struktur udah aneh ya, halogen punya banyak PB tapi dia malah lebih suka narik. Ternyata ketika mengarahkan dia malah ngikutin yang pengaktif gitu ya, dia malah mengikuti yang pengaktif. Kenapa? Karena halogen di sini ingat ya masih punya PEB gitu ya. Terus juga dia diaktifnya juga diaktif lemah, jadi dia ngikutin yang pengaktif. Oke, nanti akan dijelaskan lebih detail mengapa. Nah ini ya penjelasannya. Mengapa sih substituen yang seperti alkohol, amina gitu ya, yang ada PEB-nya gitu, itu dia mengarahkan ortopara. Ya, ada dua penjelasan ya. Pertama sebelum serangan ya, yang kedua setelah serangan. Maksudnya sebelum serangan itu artinya belum masuk nih substituen kedua, masih ini aja substituennya satu aja ya. Nah pertama kita tahu karena si substituen yang sudah masuk duluan itu punya PEB, jadi dia ada kecenderungan untuk menyumbangkan ke dalam cincin ya, menyumbangkan ke sini, sehingga ini kan terjadi resonansi ke sini ya. Otomatis bagian sini nanti menjadi negatif. Nah ini dia ya, begitu seterusnya. Ini negatif ke sini, rangkapnya pindah ke sini, negatifnya pindah ke sini. Nah negatif menjadi rangkap, rangkap menjadi negatif, negatif menjadi rangkap, rangkap menjadi negatif. Nah seperti ini ya. Nah kalau kita perhatikan ya, ada posisi-posisi di mana karbonnya itu ikut mengemban muatan negatif. Posisi apa itu? Yap, orto, para ya, ini orto juga ya, jadi orto dan para. Nah jadi intinya pada posisi orto dan para itu lebih teraktifkan karena adanya muatan negatif tersebut gitu. Jadi kita tahu kalau dia lebih bermuatan negatif kan lebih mudah menyerang elektrofil ya tadi ya gitu. Jadi posisi orto dan para lah yang lebih aktif terhadap elektrofil. Nah itu dari sebelum serangan, artinya substituen keduanya belum masuk. Nah dari sesudah serangan, jadi substituen keduanya sudah masuk. Ini contohnya kalau misalnya substituen keduanya sudah masuk pada posisi orto misalnya, kan rangkapnya berubah menjadi tunggal ya, rangkap berubah menjadi tunggal. Nah ini kan tidak ada masalah ya, C-nya sudah mengikat 4 tangan. Nah yang ini kan kekurangan tangan ya, makanya ini menjadi positif. Nah kemudian terjadi resonansi lagi kayak tadi ya, PB ke sini sehingga ini jadi rangkap, plusnya jadi di sini gitu. Terus balik lagi rangkapnya ke atas, otomatis ini jadi plus lagi, sumbangkan elektron dari sini. Nah ini jadi plusnya nih di sini. Nah ini kemudian ini diserang lagi ke sini sehingga positifnya di sini. Nah seperti ini. Ini yang orto. Nah yang para juga sama. Berarti kalau misalnya dimasuk pada posisi para, berarti plusnya di sini. Ya, jadi resonansi bisa nanti dilatih sendiri ya untuk penulisan struktur resonansinya. Nah kalau dimasuk pada posisi meta, berarti plusnya di sini dan sebagainya. Nah kalau kita perhatikan secara keseluruhan ya, pada posisi orto dan para ada 4 struktur kanonik resonansi ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4. Tapi pada posisi meta hanya ada 3. Nah dari situ aja sudah kelihatan ya, semakin banyak struktur kanonik resonansi kan semakin terstabilkan gitu ya. Nah selain itu juga ada 1 struktur kanonik resonans yang tidak dimiliki oleh meta, dan itu merupakan struktur kanonik resonans yang paling stabil. Nah yang sebagaimana yaitu ketika kation ya, di sini
Nah, yang ini nih ya berada pada si OH-nya gitu. Jadi ketika oksigennya ini ikut mengemban muatan negatif gitu. Nah, ini tidak dimiliki nih oleh meta. Gitu. Jadi itu alasannya ya, karena ada satu struktur kanonik tambahan pada posisi orto dan para yang tidak dimiliki oleh meta, dan itu lebih stabil dibanding struktur kanonik resonans yang lain. Nah, lalu mengapa untuk alkil yang notabene dia tidak punya PEB, dia juga bisa mengarahkan pada posisi ortopara? Nah, kalau ini penjelasannya adalah penjelasan setelah serangan, artinya sudah masuk nih substituen keduanya, terus terbentuklah positifnya gitu ya. Nah, ini coba kalian buat sendiri lagi ya struktur resonansinya semuanya. Nah, intinya kalau dari segi jumlah sih sama, semuanya akan menghasilkan 3 struktur kanonik resonans. Tetapi pada posisi orto dan para ada struktur kanonik resonans yang paling stabil, yaitu ketika muatan positif atau karbokationnya berdekatan dengan alkil. Balik lagi ke yang tadi, selama karbokation didekati oleh alkil ya, semakin banyak alkilnya itu semakin baik, semakin stabil ya. Ini ya, anggap aja lah ini karbokation tersier gitu ya. Yang lain kan sekunder gitu ya. Nah, yang tersier itu hanya ada di posisi orto dan para. Makanya itu dia disukain. Ya, makanya dia pengarah orto para. Nah, untuk halogen, kenapa halogen? Dari segi aktivasi dia pendeaktif, tapi dia ngikutinnya pengarah ortopara karena dia masih punya PEB. Jadi penjelasannya sih sebenarnya mirip sama anilina tadi dan fenol tadi ya, dari segi sebelum maupun setelah penyerangan ya, karena masih ada PEB, inilah intinya seperti itu. Nah, kemudian kenapa yang substituen deaktivator seperti contohnya karbonil atau NO2 ya, dia mengarahkannya pada posisi meta. Nah, ini adalah penjelasan setelah penyerangan. Jadi substituen keduanya sudah masuk ya, ini terbentuk karbokation, terus terjadi resonansi di sini sehingga positifnya pindah ke sini, ini resonansi sehingga positifnya di sini dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan justru di posisi orto dan para ada struktur kanonik resonans yang paling tidak stabil kalau dia substituennya penarik elektron gitu ya, atau pengambil elektron. Yaitu kapan? Ketika karbokation berdekatan dengan substituen penarik atau pengambil elektron tersebut. Gitu. Jadi kalau karbokation dekat sama pendorong elektron itu stabil, karena istilahnya gini, positif ketemu negatif stabil ya kan. Tapi kalau positif ketemu positif, ini kan berarti positif ketemu positif ya. Nah, ini tidak stabil, nanti akan terjadi interaksi repulsif, tolak menolak seperti itu ya. Mudah-mudahan dipahami ya mengapa lebih dipilihnya meta, karena di meta tidak ada struktur yang seperti itu ya. Nah, di orto para justru ada, jadi tidak disukai. Nah, ini adalah contoh soal bagaimana kita mendesain sintesis suatu senyawa benzena disubstitusi ya, yaitu M-bromonitrobenzena. Berarti kan substituennya 2 ya, bromo dan nitro dari benzena. Nah, pertama kita harus buat dulu pastinya produknya. Kalau kita nggak tahu strukturnya bagaimana, sulit ya membuatnya. Jadi kita harus buat benzena, posisinya meta berarti 1,3 ya. Ada bromo, ada NO2. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, setelah itu langkah kedua kita harus analisis masing-masing substituen ya, termasuk pengarah ortopara atau meta ya. NO2 di sini adalah pengarah apa tadi? Iya, meta ya. Oke, bromo pengarah ortopara ya, walaupun dia pendeaktif tapi dia pengarah ortopara. Nah, karena kita ingin hasil akhirnya berupa meta, berarti kita harus memasukkan NO2 dulu. Ya dong, karena kan kita maunya meta. Kalau kita masukkan bromo dulu, berarti nanti NO2-nya masuk pada posisi orto atau para. Seperti itu. Jadi kita masukkan nitro dulu dari benzena itu, direaksikan ya dengan HNO3H2SO4 sehingga masuk NO2. Nah, baru direaksikan dengan bromo dan FeBr3. Seperti itu. Jangan terbalik. Jangan ini dulu, baru yang ini. Jangan. Ya, nanti hasilnya adalah para posisinya atau orto.
Nah, lalu bagaimana kalau sudah ada 2 substituen, mau masuk lagi substitusi ketiga atau keempat dan seterusnya. Nah, ini ada aturannya ya. Kalau kedua substituen yang sudah masuk mengarahkan pada satu posisi untuk gugus ketiga, nah ya udah posisi itu yang akan masuk untuk gugus ketiga. Ya, jadi tidak ada pertentangan. Misalnya ini, kita tahu NO2 pengarah meta. Oke, berarti dia masuk di sini atau di sini kan? Sama saja. Nah, sedangkan alkil pengarah ortopara, berarti di sini atau di sini. Di para nggak mungkin karena udah diisi sama NO2. Nah, ya udah berarti kan sama. Dua substituen itu saling menguatkan untuk mengarahkan di satu posisi, yang di sini atau di sini. Sama aja ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kedua substituen mengarahkan pada posisi yang berbeda? Nah, yang menentukan atau yang menjadi penentunya adalah gugus pengaktif yang kuat, ya. Misalnya OH kan tadi pengarah ortopara ya, berarti dia ngarahin di sini atau di sini. Cl juga sama, berarti di sini atau di sini, ya. Nah, karena berbeda mengarahkannya, lihat mana yang pengaktif kuat. Nah, yang pengaktif kuat adalah OH. Tadi Cl adalah pendeaktif lemah. Ya, jadi ini lebih kuat posisi penentunya dia. Jadi dia nentuin, oke, masuknya orto di sini atau di sini. Ya. Nah, yang bermasalah itu kalau dua-duanya substituennya itu berupa deaktivator. Sama-sama pendeaktif. Nah, itu sulit ya kita nentukan yang mana. Jadi nggak bisa kita tentukan lah. Gitu. Kemudian aturan keempat, kalau kedua gugus yang sudah ada berposisinya meta. Nah, walaupun keduanya ini sama-sama mengarahkan pada posisi yang diapit itu, tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena itu masalah halangan sterik. Ya, bisa dibayangkan kalau ini udah 2 terus masuk lagi 1, penuh sekali ya. Nanti akan terjadi tolak menolak, ya. Gitu. Jadi carilah jalur lain atau posisi lain. Misalnya ini kan halogen ini posisi mengarahkan ortopara, berarti bisa di sini atau di sini. Ini juga sama, ortopara, berarti bisa di sini atau di sini. Nah, pokoknya selain ini aja. Ya, selain yang ini berarti bisa di sini, ini ya, atau bisa di sini. Yang ini. Seperti itu. Oke, itu video penjelasan benzena dari segi reaksi substitusi elektrofilik. Kita akan membahas lebih jauh tentang reaksi benzena, ya, yaitu substitusi nukleofilik dan sebagainya di video ketiga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.